Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Kali ini kita berbincang tentang bagaimana sih caranya menghitung keterwakilan perempuan 30% dalam perhitungan caleg di masing-masing partai. Jadi ini karena undang-undang mengatakan bahwa semua partai di setiap daerah pemilihan, dapil itu harus ada keterwakilan kaum perempuan, caleg perempuan yang jumlahnya 30%. Nah, dari mana dapat 30% itu adalah kesepakatan tentang critical number dari kaum perempuan untuk bisa hadir dalam politik, dalam parlemen. Nah, 30% ini bagaimana ngitungnya? Ya kan begitu. Kalau di dapil itu 10 calon, mudah. Jadi di dapil itu ada 10 kursi, namanya magnitude of district pemilihan itu, dapil itu magnitude of dapil, 10 kursi. Jadi ada 10 kursi di dapil tersebut, maka masing-masing partai boleh mengirimkan 10 caleg untuk dapil tersebut. Nah, persoalannya adalah, sekali lagi, kalau 10 kursi gampang, 30% itu ya 3. Bagaimana kalau di dapil itu kursinya cuma 4? Seperti misalnya di Kepulauan Riau, kursi cuma 4. Karena itu, bagaimana menghitung 30% ini? Nah, 30% kalau dikalikan 4 itu, mari kita coba lihat. Coba kita lihat. Ada kalkulator di sini kan. Nah, kalau kita 4 kursi itu 0,3 kali 4 sama dengan 1,2. Sehingga tidak bulat. 1,2. Kalau itu jumlahnya 5 kursi di dalam satu dapil, maka 0,3 kali 5 jelas 1,5. Lebih agak lumayan ini. Tapi kalau misalnya 8, 0,3 kali 8 sama dengan 2,4. Nah, ketika 30% dari jumlah kursi di dapil tersebut tidak utuh, tidak bulat, maka memang ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara menghitungnya. Kemudian PKPU atau KPU mengeluarkan PKPU, Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang bagaimana menghitungnya. Kata KPU, dalam aturan KPU itu, menghitungnya kalau kurang dari 0,5 maka dihitung ke bawah, dibulatkan ke bawah. Sebaliknya kalau 0,5 ke atas maka dibulatkan ke atas. Ini memang biasa dalam perhitungan matematika, perhitungan sehari-hari. Kalau di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Kalau di atas atau 0,5 ke atas dibulatkan ke atas. Sehingga itulah yang terjadi dengan PKPU nomor 10 tahun 2023. Dibulatkan ke bawah. Persoalannya adalah ada yang gugat. Aktivis-aktivis perempuan tentu saja menggugat karena katanya tadi itu kalau 4 kursi di Kepulauan Riau, caleg perempuannya berapa? Kalau tadi itu 30% dari 4 itu 1,2. Dengan PKPU, maka dia menjadi cukup 1 caleg perempuan di dapil Kepulauan Riau misalnya. Tapi kalau semua pecahan dibulatkan ke atas, maka
di Kepulauan Riau harus ada 2 caleg perempuan. Di setiap partai, 2 laki-laki, 2 perempuan. Itu hasilnya kalau dibulatkan ke atas menurut gugatan dari para aktivis civil society yang mendukung keterwakilan perempuan yang 30% itu. Nah, baru-baru ini Mahkamah Agung, karena PKPU di bawah undang-undang, itu digugat di judicial review ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung membatalkan keputusan pasal-pasal yang berkenaan dengan cara penghitungan PKPU tersebut. Jadi PKPU pasal-pasal yang berkenaan dengan pembulatan ke bawah itu tadi, yang dalam hal terjadinya pecahan untuk 30% keterwakilan perempuan, dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga semua pecahan dibulatkan ke atas, sesuai dengan tuntutan dari teman-teman civil society dan juga aktivis-aktivis kaum perempuan. Maka dengan itu, kalau ada 4 kursi, pecahannya 30% 1,2, dia menjadi 2. Kalau 1,5 memang, kalau 1,5 tadi kalau 5 kursi, 30%-nya ya memang 1,5 jadi bulatkan 2. Kalau 8 kursi, maka pembulatannya, coba tadi, 0,3 kali 8, 2,4. Dibulatkan ke atas, jadi 3. Kalau 8 kursi, 3 caleg perempuan di situ. Nah, ini karena keputusan Mahkamah Agung seperti ini, maka semua partai peserta pemilu harus melakukan revisi terhadap jumlah caleg perempuan di setiap dapilnya, apakah sudah memenuhi ketentuan dari keputusan Mahkamah Agung ini, yaitu pembulatan ke atas semua pecahan. Walaupun cuma 2,1 pun, ya jadi 3. Berapapun 0,1, 0,2 langsung naik ke atas. Nah, memang semua partai harus tunduk pada keputusan Mahkamah Agung tentang hal ini. Pembulatan ke atas untuk mengukur 30% keterwakilan perempuan. Artinya bahwa akan ada caleg-caleg laki-laki yang harus dikeluarkan dari daftar DCS, kemudian digantikan oleh 1 orang caleg perempuan di dapil tersebut. Sehingga nanti di DCT jumlah caleg perempuan itu 30% atau lebih. Karena bisa lebih, karena 0,0 tadi itu, karena pembulatan ke atas. Tapi itulah ketentuan dari keputusan Mahkamah Agung yang harus diikuti oleh semua partai-partai. Nah, ini konsekuensinya. Ya, ikut saja. Caranya begitu. Dan kalau ada caleg laki-laki yang terpaksa dikeluarkan dari daftar dari dapil, ya memang konsekuensinya begitu. Nah, yang perlu kita jadikan pelajaran adalah KPU dalam rangka membuat keputusan-keputusannya mestinya membuatnya dengan korek, dengan benar, sehingga tidak kemudian bisa dibatalkan ketika ada orang menggugat. Ada yang menggugat karena ada yang tidak puas, dan kemudian gugatan itu dimenangkan, berarti ketentuan itu sendiri ada masalah, bermasalah sejak awalnya. Ini memang mestinya jadi pegangan KPU. Ketentuan 30% itu minimal. Begitu dia kurang karena 0, dia tidak memenuhi 30% itu. Bagi kita, siapapun yang memang berkeinginan supaya ada keterwakilan kaum perempuan lebih besar lagi di parlemen, supaya warna kebijakan-kebijakan kita lebih juga ada sisi femininnya,
sisi keperempuanan, sudut pandangnya memang berbeda. Ini perlu untuk segera diwujudkan dan dipatuhi oleh semua partai. Semua partai. Intinya begitu. Supaya bangsa kita lebih maju. Kalau dua sayapnya, laki-laki dan perempuan ini, bisa maju bersama-sama, memajukan negeri melalui kebijakan-kebijakan benar di parlemen, Indonesia akan lebih maju. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.